Ketemu lagi dengan saya. Saat ini kita akan belajar dari ragam permainan olahraga dan kartu untuk mengolah diri menjadi pemenang. Karena setiap orang pasti ingin menang. Kita selalu ingin menjadi pemenang di dalam segala hal. Ingin menjadi pemenang sejati, meraih kesuksesan dalam hidup, dan selalu berhasil meraih tujuan yang dicita-citakan. Namun ingat, kemenangan didasarkan pada gaya hidup dan mentalitas yang benar. Meski sekali-sekali kita kalah, tapi jangan menyerah terhadap kegagalan tersebut dan tetaplah berjuang untuk menjadi pemenang di kemudian hari. Ada 9 hal yang perlu kita miliki untuk menjadi pemenang yang saya amati dari permainan olahraga dan kartu. Yang pertama, miliki ketenangan dan kontrol diri yang baik. Kemenangan adalah sebuah permainan yang harus kita jalani dengan baik. Meski permainan tersebut memerlukan kecepatan seperti catur cepat dan permainan olahraga sejenis, seorang pemain yang mampu mengontrol dirilah yang umumnya akan memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, biasakan diri untuk bernapas dengan tenang dan terkontrol di sepanjang pertandingan, serta luangkan waktu untuk membuat pilihan yang terbaik setiap kali giliran kita tiba. Percayalah, ketenangan tersebut akan memudahkan kita untuk menyortir posisi yang tepat dan memilih opsi yang terbaik. Yang kedua, analisis kebutuhan dan kelemahan lawan. Alih-alih kita mempertanyakan apa pemikiran lawan, cobalah memecah pertanyaan tersebut ke beberapa pertanyaan yang lebih sederhana dan efektif. Pertama-tama, apa yang diperlukan lawan untuk memenangkan pertandingan? Kemudian, jika lawanku adalah diriku sendiri, apa yang perlu kukhawatirkan? Apa kelemahanku? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir pasti akan menuntun Anda ke strategi yang tepat daripada Anda bertanya, apa pemikiran lawan? Dalam permainan bulu tangkis, bayangkan Anda bermain dengan lawan yang sangat pandai memukul bola, tetapi kurang piawai bermain di dekat net. Umumnya orang-orang semacam itu akan memukul bola dengan sangat keras agar Anda tidak bergerak mendekati net. Untuk mengubah pola tersebut, Anda harus memaksa mereka agar bergerak maju dengan pukulan-pukulan yang pendek dan cepat. Dalam board game, permainan kartu, atau permainan strategi, pikirkan apa yang harus dilakukan lawan untuk memenangkan pertandingan di setiap langkah Anda. Apa yang kira-kira bisa Anda lakukan untuk mencegah lawan melakukannya? Ketiga, lakukan riset mengenai strategi permainan yang terbaik. Jika Anda merupakan seorang pemain catur, cobalah membuka buku-buku mengenai pergerakan yang lebih mendetail, cara membaca pergerakan lawan, dan berbagai strategi jangka panjang yang memiliki persentase kesuksesan sangat tinggi. Jika Anda seorang pemain kartu, matematikawan dan pembuat teori permainan telah menemukan cara yang terbukti ampuh untuk memenangkan segala jenis permainan. Beberapa detailnya bahkan bisa diakses secara gratis di internet. Ingat loh, kita bisa akses secara gratis. Sebaiknya jangan memanfaatkan pengalaman untuk mempelajari strategi. Pelajari kisah sukses para pemain yang lebih senior dan cobalah menerapkannya. Karena pengalamanmu itu untuk dirimu. Selain mempelajari strategi, membaca berita dan berbagai kiat terbaru dapat membantu Anda untuk mengenali strategi lawan. Terutama karena lawan Anda kemungkinan besar akan mencobanya. Atlet sekalipun harus terus-menerus mencari informasi
mengenai perkembangan terbaru di bidangnya. Misalnya, Christian Taylor, atlet lompat jangkit asal Amerika, berhasil mendobrak pola konvensional dengan mengambil lompatan yang lebih pendek dan cepat. Alhasil, dia pun memenangkan medali emas pada pertandingan Olimpiade pada tahun 2016. 4. Amati pola yang ada. Dengan kata lain, amati pola permainan dan pola pergerakan lawan. Orang-orang umumnya kesulitan bersikap serampangan atau acak ketika bermain atau bekerja dan akan terus-menerus mengulangi metode yang sama. Oleh karena itu, cobalah mengidentifikasi pola atau tren yang terbentuk untuk mengontrol permainan dan meraih kemenangan dengan lebih mudah. Jika lawan selalu meraih kesuksesan saat menyerang dari sisi kiri, jangan sekedar melanjutkan permainan tanpa membuat strategi baru. Cobalah mencari cara mengunci celah di sisi kiri Anda. Dalam permainan batu gunting kertas, sebagian besar pria umumnya akan mengeluarkan batu, sementara sebagian besar wanita akan mengeluarkan kertas. Artinya, Anda harus memulai permainan dengan mengeluarkan kertas untuk mempersempit kemungkinan menjadi dua, yaitu menang atau seri. Kedepannya, cobalah membaca pola pergerakan lawan untuk mengontrol permainan. 5. Bermainlah tanpa pola khusus. Pahamilah bahwa lawan pun pasti akan menganalisis pola permainan Anda. Oleh karena itu, cobalah bermain tanpa pola atau mengacak pola permainan Anda yang selalu dilakukan selama ini agar lawan tidak bisa menduganya. Alhasil, Anda pun bisa memenangkan pertandingan. Contoh, kita terbiasa bermain pola seperti ini. Coba di pertandingan pola ini kita merubah polanya untuk sementara waktu untuk mengacaukan. Sayangnya, tidak semua permainan mengizinkan pemainnya untuk melakukan ini. Namun, Anda selalu bisa berganti taktik untuk membuat lawan kebingungan. Saat bermain sepak bola misalnya, lakukan tendangan dari seluruh sudut, bukan hanya ketika Anda sudah mendekati gawang. Biarkan lawan melindungi wilayahnya dari luar dan dalam kotak permainan mereka agar mereka terus bergerak. Manfaatkan faktor alami untuk menjaga keserampangan pola tersebut. Ingat, manfaatkan faktor alami untuk menjaga keserampangan pola tersebut. Misalnya, jika harus memukul bola tenis, terus memukul bola ke arah yang sama atau mengubah arah secara bergantian. Cobalah menjadikan jam Anda sebagai panduan. Jika waktu tertera berada pada menit 0-30, pukulan bola ke arah kanan. Jika waktu menunjukkan detik 31 atau 60, pukulan bola ke arah kiri. Coba atur permainannya seperti itu. Yang keenam, pahami aturannya luar dan dalam. Percayalah, Anda tidak bisa menang jika terbukti curang atau melanggar aturan. Selain itu, memahami aturan sedetail mungkin adalah cara yang terbaik untuk mendeteksi kecurangan dan mengidentifikasi alat atau strategi yang paling tepat untuk digunakan. Apapun jenis permainannya, memahami aturan sebelum bermain niscaya akan menguntungkan Anda di sepanjang permainan. 7. Latihan kemampuan individu sederhana untuk menyukseskan permainan yang kompleks. Untuk menguasai permainan poker, tentu saja Anda bisa bermain terus-menerus agar semakin terbiasa. Namun sejatinya, pemain yang berkualitas tahu bahwa mereka harus berfokus pada setiap bagian permainan yang lebih kecil untuk benar-benar sukses. Misalnya, mereka akan mempelajari trik tangan selama 1 hari penuh, kemudian mempelajari trik menipu pada hari berikutnya, dan mempelajari cara menghitung peluang kartu keesokan harinya. Dengan menguasai kemampuan individu, niscaya Anda akan terbantu untuk menguasai permainan secara lebih banyak menyeluruh. Banyak permainan seperti catur menyediakan latihan praktek daring
yaitu skenario permainan yang harus Anda pecahkan dalam waktu singkat. Untuk menyukseskan permainan olahraga, latihan rutin merupakan faktor yang sangat esensial. Dengan kata lain, jangan sekedar terus-menerus mengulangi gerakan yang sama. Pikirkan cara menggunakan kemampuan fisik untuk menyukseskan permainan tersebut. Menyelesaikan permainan yang lebih kompleks seperti bermain video game, melawan komputer, atau bahkan melawan diri sendiri adalah metode yang sempurna untuk meningkatkan kemampuan Anda seiring berjalannya waktu. Jalin komunikasi yang efektif dan konstan dengan rekan satu tim. Tim yang berkomunikasi paling intens sejatinya adalah tim yang efektivitas kerjanya paling tinggi. Itulah mengapa Anda harus terus-menerus berkomunikasi dengan rekan satu tim untuk mendiskusikan pergerakan lawan Anda, lokasi Anda saat itu, bantuan yang Anda perlukan, atau perubahan strategi yang harus dilakukan. Jangan pernah berasumsi bahwa bekerja sendirian adalah keputusan yang terbaik atau tidak berkata apapun menunjukkan sikap yang misterius. Tim yang terbaik akan selalu berkomunikasi apapun jika situasinya. Jika Anda berhasil menemukan sesuatu yang berguna bagi rekan satu tim, beritahukan dia. Contoh, selalu berikan informasi terkini selagi bermain. Yang ini biar kuurus, aku butuh bantuan ini, hati-hati dan sebagainya. Pola komunikasi seperti itu dalam sebuah permainan itu akan menguntungkan Anda. Yang terakhir, lakukan permainan pikiran. Sebuah video yang sangat populer menunjukkan bahwa Lance Armstrong ketika berpartisipasi dalam Tour de France berhasil meraih posisi terdepan setelah mendaki gunung yang sangat brutal. Di dalam video tersebut, Armstrong sempat hampir tersusul lawannya. Meski saat itu Armstrong sudah sangat lelah, dia dapat mengubah ekspresi wajahnya dengan cepat dan memberikan senyum yang rileks dan bahagia kepada lawannya. Yang wajah lawannya itu juga terlihat kelelahan. Alhasil, motivasi sang lawan pun berkurang karena mengira Armstrong tidak lelah sedikit pun. Dan Armstrong pun dapat dengan mudah memenangkan pertandingan setelahnya. Trik yang sama juga bisa kita lakukan, kita praktekkan dalam permainan pikiran apapun. Dengan kata lain, jaga agar ekspresi wajah Anda tetap terkontrol demi mengalahkan lawan secara perlahan. Apapun permainan yang dimainkan, tetaplah memasang ekspresi wajah datar. Satu-satunya emosi yang boleh Anda tunjukkan adalah emosi yang menyenangkan, yang memang ingin ditujukan untuk mengganggu pikiran lawan. Jika ingin menipu lawan untuk alasan apapun, jangan biarkan lawan tahu ketika tipuan Anda berhasil. Inilah mengapa jangan pernah menunjukkan tangan Anda ketika melakukan permainan kartu jika tidak benar-benar terpaksa. Dengan kata lain, jangan biarkan lawan tahu kapan Anda serius dan kapan Anda sedang mencoba menipunya. Semoga yang menonton ini dapat belajar untuk menjadi seorang pemenang yang sejati.